What's up everyone, selamat datang di video comparison antara Adobe Premiere Pro versus DaVinci Resolve. Disclaimer dulu, konten ini tidak bermaksud menyerang pihak manapun, mau kalian user Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, atau Sony Vegas, bahkan mungkin CapCut sekalipun. Semua tidak ada yang salah, karena software hanyalah software, semua tergantung orang di belakangnya siapa, dan balik lagi ke editornya tergantung kenyamanan masing-masing. Dulu aku sendiri merupakan user Adobe Premiere Pro yang bisa dibilang udah cukup lama juga, dan kemudian aku memutuskan untuk hijrah total ke pesaingnya si DaVinci Resolve. Setelah pindah, akhirnya aku nemuin banyak banget pengalaman berbeda dari kedua software ini yang bikin aku beneran hijrah ke DaVinci Resolve. Ini akan menjadi video yang sangat menarik untuk kalian simak karena ini beranjak dari experience-ku sendiri dari dua software ini. Poin pertama yang ingin aku bahas yaitu harga. Kalau bicara harga, tentu kita lagi nggak ngomongin software bajakan ya. Kita ngomongin software yang kita beli dari situs penyedia softwarenya langsung. So, ini akan menjadi poin yang sangat penting untuk kalian pertimbangkan. Kita mulai dulu dari Adobe Premiere Pro. Premiere Pro sendiri masuk dalam Adobe Family, di mana seperti kita tahu Adobe merupakan perusahaan yang sangat besar. Ekosistem mereka yang sangat kuat memungkinkan setiap softwarenya bisa connect ke satu sama lain dengan cepat dan efisien. Untuk Adobe Premiere Pro-nya sendiri, dia berada di harga 120.000 per bulan, atau kalian bisa ambil paket per tahunnya di harga 1.438.000. Jadi sistemnya mereka menggunakan metode subscription atau berlangganan ya. Nah, sekarang kita beralih ke si DaVinci Resolve. DaVinci Resolve di sini secara mengejutkan memberikan softwarenya secara gratis. DaVinci Resolve sendiri itu punya dua versi. Yang pertama, mereka punya versi yang disebut dengan DaVinci Resolve. Ini merupakan versi yang gratisnya. Kemudian mereka punya versi yang dinamakan dengan DaVinci Resolve Studio, yang merupakan versi dari yang berbayarnya. Harga yang ditawarkan pun cukup mahal, yakni dibanderol dengan harga total yang sudah termasuk pajaknya yang cukup tinggi juga, yaitu sekitar 7 juta rupiah per selamanya. Jadi berbeda dengan rivalnya si Adobe Premiere Pro yang memilih menggunakan metode berlangganan, DaVinci di sini memakai sistem sekali beli. Ya, mahal memang, namun menurutku ini lebih worth it untuk dibeli karena dengan sekali beli kita udah bisa akses itu selamanya. Ketimbang kita langganan walaupun murah ya nggak pernah ada habisnya. Nah, terus yang gratis ini gimana maksudnya? Bedanya apa? Bedanya yaitu fitur yang ada di dalamnya. Overall semuanya sama, experience yang kamu dapat itu sama persis. Tidak ada yang beda, cuman yang membedakannya yaitu beberapa fitur yang ada di dalamnya yang nggak bisa kalian akses saat menggunakan versi yang gratisnya. Fitur yang tidak bisa diakses merupakan fitur premium yang mereka punya. Sebagai contoh, semisal kalian ingin menggunakan grain. Saat kalian mau pakai fitur grain, secara otomatis akan muncul watermarknya. Nah, fitur grain ini sebenarnya bukan hal yang sangat krusial banget, karena seandainya kita butuh, tinggal kita download aja grainnya. Begitu juga fitur-fitur lainnya yang masih bisa kita akalin secara manual. Ya, walaupun banyak juga fitur yang nggak mungkin bisa tergantikan. Totally ini worth it banget karena nggak mungkin versi gratis itu bisa sama dengan versi yang berbayarnya. Nah, kesimpulannya jika dibandingkan dengan Adobe Premiere Pro yang tidak menawarkan versi gratisnya sama sekali, saya kira sudah jelas DaVinci Resolve di sini keluar sebagai pemenangnya. Oke, lanjut poin yang kedua, kita akan bahas tentang performa. Nggak bisa dipungkiri user Adobe Premiere Pro itu nggak bisa jauh-jauh dari penyakit yang namanya crash atau error. Para usernya dari sejak lama dipaksa kompromi dengan crash dari software ini. Layaknya penyakit yang nggak bisa sembuh-sembuh, mau kalian pakai versi yang terbaru sekalipun tetap aja crash itu selalu ada. Secara teknis aku sendiri kurang ngerti bagaimana mekanisme kerja dari Adobe Premiere Pro, namun yang pasti software ini akan menjadi begitu lambat pada kebiasaan ketika kita udah mulai ada di timeline yang berantakan. Ketika efeknya udah banyak kepake, soundnya udah ke double-double, disitulah keseringan masalahnya muncul. PC atau laptop kita akan mulai kewalahan buat ngerender itu semua. Alhasil, playbacknya mulai gak nyaman dan patah-patah, yang akhirnya akan membawa kita ke mimpi buruk yaitu nge-crash. Lebih parahnya lagi ketika kita lupa buat setting autosave-nya, atau autosave itu kelamaan kita setting menitnya, maka yang terjadi ketika nge-crash adalah beberapa menit dari timeline yang sudah kita edit itu lenyap kemakan. Karena belum
belum sampai di menit autosave-nya berjalan. Dengan sangat terpaksa dan mengelus-ngelus dada, kita akan dipaksa buat edit ulang lagi dari menit yang berhasil di-save aja. Move on ke pesaingnya, DaVinci Resolve di sini membawa kabar yang berbeda. Alih-alih nge-crash kayak rivalnya, DaVinci Resolve di sini justru sangat dielu-elukan karena performanya yang sangat luar biasa. Kita sangat jarang mendengar para usernya mengeluh karena masalah serupa. Terlebih DaVinci Resolve di sini punya fitur live save. Sekalipun softwarenya nge-crash atau error, saat kita kembali ke projectnya, tidak ada satu detik pun yang hilang dari timelinenya. Berbeda dengan Adobe Premiere Pro, semisal kita setting autosave-nya per 5 menit sekali, maka setiap per 5 menit dia bakal muncul pop-up notif autosave yang mengganggu. Dengan mesin dan prosesor yang sama, kalian bakal merasakan DaVinci Resolve itu lebih mudah dijalankan ketimbang Premiere Pro yang bakal bikin mesin kerja kalian mau nangis rasanya. Lanjut ke poin selanjutnya yang perlu dipertimbangkan juga, yaitu soal color grading. Soal color grading nampaknya saya tidak bisa bicara banyak. Saya harus bilang DaVinci Resolve di sini kembali keluar sebagai pemenangnya. Karena memang sudah terakui secara resmi kapasitasnya dalam pengolahan warna. Sekelas Hollywood pun menggunakan software ini untuk color gradingnya. Experience kita saat memakai software ini untuk color grading juga benar-benar dimanjakan dari fitur yang ada di dalamnya. Kita akan menemukan fleksibilitas yang sangat berbeda. Saya tidak bermaksud merendahkan Adobe Premiere Pro untuk kasus ini, karena balik lagi soal kenyamanan itu bukan takaran saya untuk mengukurnya. Kesimpulannya adalah mana yang lebih baik? Jawabannya tentu tidak ada. Semua balik lagi ke editornya. Saya juga tidak bisa membahas semuanya secara spesifik, mulai dari user interface-nya, experience bagaimana workflow kerja editor, atau hal-hal lainnya yang tidak bisa kita bandingkan berdasarkan kenyamanan semata. Semua yang kita bahas hanya poin besarnya saja, soal mana yang kita pilih itu ada di tangan kita. See you next videos.